kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sudah siap anak-anak? Oke, kita akan mulai. Nah, sebelumnya, kenapa kita perlu belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat? Supaya mempermudah kita melakukan perhitungan. Iya, betul. Nah, kita akan belajar 3 sifat operasi hitung bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Bagaimana dengan pembagian dan pengurangan? Sifat komutatif tidak berlaku untuk pembagian dan pengurangan. Yuk, kita coba perhatikan. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Misalnya, 4 ditambah 2. 4 lingkaran merah ditambah dengan 2 lingkaran hijau. Berapa coba hasilnya? Ya, hasilnya adalah 6 lingkaran. Di situ warna tidak mempengaruhi karena yang ditanyakan adalah jumlah lingkarannya. Oke? Selanjutnya, bagaimana ketika posisinya kita tukar? Jadi 2 ditambah 4. 2 lingkaran hijau ditambah dengan 4 lingkaran merah. Berapa coba hasilnya? Ya, hasilnya adalah 6. Di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah sama. 4 ditambah 2 hasilnya sama dengan 2 ditambah 4. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, sifat komutatif pada perkalian. Misalnya di situ 2 ditambah 2 ditambah 2. Ada 2 lingkaran merah ditambah 2 lingkaran kuning ditambah 2 lingkaran hijau. Kita bisa tuliskan 3 kali 2. Anak-anak tentu masih ingat ya, perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. 3 kali 2 itu bisa kita tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 6. Sekarang kita coba lihat. 3 ditambah 3. 3 lingkaran biru ditambah 3 lingkaran merah. Kita bisa tuliskan dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 3. Artinya 3 ditambah 3. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 6. Lalu apa yang dapat kita simpulkan? Kita bisa lihat bahwa hasil dari 3 dikalikan 2 dengan 2 dikalikan 3 itu hasilnya adalah sama, yaitu 6. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A kalikan B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Kita coba lihat contoh sifat komutatif. Yang pertama, 23 ditambah 17 sama dengan 17 ditambah 23 sama dengan 40. Apakah merupakan sifat komutatif? Ya, itu merupakan sifat komutatif. Selanjutnya, 6 kali 7 sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42. Apakah itu merupakan sifat komutatif? Ya, itu merupakan sifat komutatif.
Yang ketiga, negatif 13 dikalikan 8 sama dengan 8 dikalikan negatif 13 sama dengan negatif 104. Apakah merupakan sifat komutatif? Ya, itu merupakan sifat komutatif. Selanjutnya nomor 4. 65 dikurangi 25, apakah sama hasilnya dengan 25 dikurangi 65? Apakah itu merupakan sifat komutatif? Bukan. Kita harus ingat, sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sampai di sini paham anak-anak ya? Nah, sehingga di sini bentuk umum dari sifat komutatif bisa kita lihat. A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A dan B merupakan bilangan bulat. Oke, kita akan lanjutkan sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Apakah sifat asosiatif berlaku pada pembagian dan pengurangan? Tidak. Sifat asosiatif itu tidak berlaku untuk pembagian dan pengurangan. Di situ kita lihat 5 ditambah 4 ditambah 2. Kita kerjakan dulu yang 5 ditambah 4 sehingga hasilnya 9. Baru ditambah 2 sehingga hasil akhirnya adalah 11. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Yang dikerjakan adalah yang 4 ditambah 2. Hasilnya 6 baru ditambahkan 5 sehingga hasilnya 11. Jadi hasilnya adalah sama. Berikut merupakan ilustrasi sifat asosiatif pada perkalian. Di situ 4 balok dikalikan 5 balok. Kemudian dikalikan 2 karena di situ ada 2 tumpukan balok. Sehingga hasilnya adalah 40 balok. Kemudian di sebelah kanan ada 4 balok berjajar disusun menjadi 2. Kemudian di situ kita lihat ada 5 tumpukan balok. Sehingga jika dihitung totalnya adalah 40. Sehingga hasilnya sama. Kita bisa lihat di sini anak-anak, bentuk umum sifat asosiatif adalah A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dalam tanda kurung. Di situ dilihat perbedaannya adalah letak tanda kurungnya. Begitu juga dengan perkalian. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa letak tanda kurungnya itu berbeda ya anak-anak. Kita akan coba contoh berikut. 33 ditambah 22 ditambah 13. Nah, dari sifat dan bentuk seperti itu, apakah itu termasuk sifat asosiatif? Ya, itu merupakan sifat asosiatif. Kemudian contoh yang kedua, apakah itu merupakan sifat asosiatif? Ya, itu merupakan sifat asosiatif. Yang ketiga, apakah itu merupakan sifat asosiatif? Bukan, karena kita tahu tadi di awal bahwa asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Oke,
kita akan lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Kita coba lihat. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Misalnya A dikalikan B ditambah C. Di situ penjumlahannya adalah B ditambah C. Kita bisa lihat bagaimana bentuk distributif atau bisa disebut juga dengan penyebarannya. Nah, A dikalikan B bisa kita tulis A kali B. Kemudian karena itu tanda tambah, maka kita tulis juga tanda tambah. Kemudian A ke C seperti tanda panah itu artinya A dikalikan dengan C. Sehingga bentuknya A dikalikan B ditambah C, itu bentuk lainnya adalah A dikalikan B ditambah A kali C. Kemudian bagaimana dengan bentuk kebalikannya? Atau di situ bisa kita lihat A kali B ditambah A kali C. Bagaimana bentuk lainnya? Ya, di situ kita tuliskan bahwa ada A sebanyak 2, makanya kita tuliskan A kali B. Nah, karena di situ ada tanda tambah, berarti menyesuaikan juga tanda tambah. Kita lihat di situ ada tambah A. Nah, baru ditambah dengan C. Itu adalah bentuk distributif terhadap penjumlahan. Sekarang sifat distributif terhadap pengurangan. Sebenarnya sama dengan penjumlahan. Hanya yang membedakan adalah tanda. Di situ kita lihat A dikalikan B dikurangi C. Kalau tadi B ditambah C, sekarang adalah B dikurangi C. Sama A ke B atau A dikalikan B, seperti tanda panah itu. Karena di situ adalah pengurangan, jadi kita kurangkan. Nah, sehingga bentuk lainnya adalah A dikalikan B dikurangi A kali C. Nah, A kali B dikurangi A kali C sama dengan penjumlahan. Hanya tadi kita lihat bahwa kalau tadi penjumlahan, sekarang kita lihat di situ adalah pengurangan. Nah, itu saja yang membedakan ya anak-anak ya. Selebihnya sama sifatnya antara penjumlahan dan pengurangan. Coba kita lihat contoh berikut ini. Misalnya 12 dikalikan 8 ditambah 9. Bagaimana bentuk lain ketika kita menggunakan sifat distributif? Ya, jadi 12 dikalikan dulu dengan 8. Lihat di situ tanda tambah, berarti sebelah kanan juga tambah. Baru 12 dikalikan dengan 9. Nah, itu adalah sifat distributif ya. Oke, bentuk lain. Oke, di situ. Contoh yang kedua, 5 dikalikan 7 dikurangi 5 dikalikan 4. Kita bisa tuliskan di situ 5 kali, hati-hati, 7. Nah, di situ kita lihat itu adalah tanda kurang, berarti di sebelah kanan juga tanda kurang. Kurang berapa? Ya, dikurang 4. Itu adalah bentuk distributif atau persebaran. Sampai di sini paham ya anak-anak ya?
Jadi kesimpulannya adalah sifat operasi hitung bilangan bulat tadi ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Kita bisa lihat di situ, komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga adalah sifat distributif atau persebaran. Sifat distributif itu bisa untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi kita pada kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian